Halo Cinta. Cinta, Hai. apa kabar hari ini? Sibuk sekali, walaupun hari ini hari Minggu. Aku baru saja syuting buat salah satu event besar untuk platform digital. Langsung kesini ketemu CNBC dan setelah ini live di Trans TV untuk Indonesia Mencari Bakat. Kalau boleh tahu kesibukan Cinta akhir-akhir ini apa aja ya? To be honest, aku sangat bersyukur karena tahun ini bisa dibilang tahun yang sangat produktif. Kalau dari segi digital, aku memulai platform edutainmentku sendiri yang bernama Puala ID, di mana aku membahas isu-isu sosial yang jarang dibahas atau bahkan dianggap tabu di negara kita bersama anak-anak Gen Z dan millennial. Kalau boleh tahu, dalam sehari biasanya Cinta bekerja berapa jam ya? Selama tahun 2021 ini, apalagi dari bulan Agustus sampai November, on average bisa dibilang bekerja 14 sampai 16 jam sehari. But I love what I do. Nah, kalau bikin konten di YouTube nih, apa yang kira-kira menjadi pertimbangan Cinta? Aku sadar bahwa semua orang mempunyai prioritas mereka sendiri. Mungkin ada yang memperdulikan views, mungkin ada yang memperdulikan likes, atau ingin konten mereka viral. Tapi kalau buat aku pribadi, yang terpenting adalah values yang kita sajikan melalui konten yang kita buat. Boleh cerita sedikit nggak saat ini Cinta lagi bisnis apa aja? Saat ini, ya bisa dibilang platform edutainmentku adalah salah satu bentuk bisnisku, walaupun sama sekali, ya I'm not doing it for profit ya. Tapi baru saja aku membuka cafe di Bandung, dan itu cafe yang bisa dibilang sangat luas, kira-kira 2.000 meter persegi. So, untuk pertama kalinya aku terjun ke dunia F&B. Tapi selain itu, dalam waktu dekat, aku juga kepikiran ingin masuk dunia property dan juga real estate gitu, bisa dibilang real estate. Ada tips-tips berbisnis nggak nih dari Cinta buat anak muda di luar sana? Ya, oke. So tips berbisnis dari aku adalah pertama-tama, you should try to fill a gap in the market, gitu. Kita ada random question nih Cinta. Nah, yang pertama itu adalah apa yang akan Cinta lakukan ketika dapat uang tunai 1 miliar? Kalau dapat uang tunai 1 miliar, aku rasa akan langsung aku investasikan. Mau itu di CPF, atau mungkin aku inject ke dalam bisnis yang sudah aku punya agar bisa dikembangkan lagi. Tapi yang pasti nggak akan aku masukin ke bank dan ditabung gitu aja, karena kebetulan interest rate sekarang lagi rendah. So kayaknya nggak akan aku masukin tabungan atau deposito aja, pasti akan aku gunakan untuk bisa berkembang. Nah, kalau Cinta nih kira-kira lebih memilih hidup dengan uang terbatas tapi sehat atau hidup berlimpah harta namun sakit-sakitan? Good question. Aku rasa hidup dengan uang terbatas tapi sehat. Kenapa? Karena kalau kita hidup dengan banyak uang tapi sakit-sakitan, biaya untuk pengobatan itu sangat tinggi. Bahkan banyak orang pun di luar sana yang uangnya bisa sampai habis karena hanya untuk biaya pengobatan. Tapi kalau kita uangnya minimal tapi kita sehat, kita kemungkinan atau probabilitasnya untuk bisa tetap produktif dan mencari uang itu lebih tinggi gitu. Dan selain itu, money can't always buy happiness. So I believe that a good quality life is better than a life with limitless wealth. Terus kemudian Cinta lebih memilih belanja online atau offline? I like both, tapi tentunya dengan masa pandemi sekarang dan juga reliability
online shops yang ada sekarang semakin meningkat, aku memilih belanja online karena lebih cepat, lebih gampang, nggak usah banyak interaksi juga dengan orang lain, dan gunanya internet kita bisa melihat review kan dari barang-barang tersebut. So I trust the reviews. Kalau reviewsnya banyak dan reliable, jadi kayaknya belanja online untuk sekarang lebih efisien, lebih, kalau buat aku lebih enak. Kemudian sekarang nih seorang Cinta Laura dalam mengelola keuangan itu seperti apa sih? Apakah memang bebas belanja semaunya atau belanja sesuai kebutuhan saja? Belanja sesuai kebutuhan ya, karena aku bersyukur dari kecil diajarkan oleh papa aku untuk mengapresiasi uang dan juga mengerti the value of money. Jadi aku selalu tahu bagaimana caranya membedakan antara suatu kebutuhan dan suatu keinginan gitu. Jangan salah, kalau aku sedang bekerja keras atau udah bekerja dan nggak pernah istirahat, pastinya aku akan memberikan reward kepada diri aku sendiri dan mungkin membeli suatu hal yang harganya tidak murah, tapi itu jarang sekali. Karena aku percaya selama kita bisa membeli apa yang kita butuhkan, kita pasti bisa bahagia. Dan selama kita bersyukur, that's enough. For me, as long as I have enough food to eat, bisa tidur dalam rumah yang nyaman, bisa hidup sehat, dan dikelilingi orang-orang yang aku cintai, that's more than enough. Nah, kalau boleh tahu ke depannya nih, ada produk atau jasa yang ingin Cinta beli nggak sih? I'm not gonna lie, ini adalah suatu hal yang masih aku harus melakukan banyak research, karena ini masih sangat baru. Tapi ingin sih membeli suatu produk yang ada dalam dunia NFTs gitu. Tapi sayangnya aku ngerti konsepnya, tapi masih kurang mengerti bagaimana mengelola investasi dalam NFTs. So I want to learn more about NFTs karena banyak teman-temanku yang sekarang mencoba, dan tapi aku nggak mau mengambil resikonya dulu. I need to learn about it first before I get involved. Nah, kalau boleh memilih nih, Cinta lebih memilih belanja atau menabung? Yang pasti aku nggak memilih belanja, tapi tergantung ini nabungnya in a general sense atau literally menabung. Karena kalau menabung nggak juga, I prefer to invest my money. Karena menabung dengan inflasi dan lain-lain, pada akhirnya value uang yang kita miliki akan menurun seiring berjalannya waktu. So I think it's important to understand how to invest gitu, dan dimulai dari sekarang. Ngomong-ngomong soal investasi nih, Cinta kira-kira ke depannya akan lebih memilih investasi di tas branded atau logam mulia? Logam mulia itu gold kan, gold blocks. Aku memilih logam mulia. Kebetulan aku memang bukan fans tas branded, dan aku pilih logam mulia. Oke. Nah, kemudian kalau investasi, biasanya Cinta melihat resiko yang moderat atau investasi yang resikonya agresif? Moderate. Jadi kan ada rendah, moderate, dan agresif. Kalau rendah enggak. Aku pilih resiko yang moderate untuk usia aku yang sekarang gitu. Tapi mungkin kalau aku udah usia orang tua aku 60 ke atas, aku akan pilih yang resikonya rendah. Tapi untuk sekarang moderate, bahkan mungkin ke arah resiko tinggi. Karena lagi-lagi kembali ke filosofi aku tadi bahwa di usia sekarang kita masih bisa afford kehilangan dari investasi kita, tapi di masa depan nggak begitu. Dan juga di masa depan kan mungkin kalau orang memilih untuk berkeluarga dan lain-lain, there are so many variables yang kita harus pikirkan. Tapi di usia aku yang sekarang, yang juga hidup sendiri dan bekerja untuk diri sendiri, I'm willing to take higher risks gitu. Oke Cinta, itu saja pertanyaan dari CNBC. Terima kasih atas waktunya. Thank you for having me. Terima kasih CNBC.